Kenapa disebut silaturahim? Karena kasih sayang seorang manusia tidak ada kalah kasih sayangnya ibu, maka disebut rahim. Setiap acara pasti dibermulakan ucapnya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Nah, kita yang ada di ruangan ini ada satu yang kita mesti bersyukur karena Allah berikan nikmat. Apa itu? Satu, nikmat kesehatan. Sebanyak apapun duitmu, kalau sudah sakit tak ada guna. Ya kan? Mau enggak saya kasih kau kereta harga 2 juta ringgit? Mau? Mau? Tapi langsung kau saya bagi kuncinya, kau tidak boleh gerak lagi. Karena stroke tidak boleh gerak. Mau? Mau? Tiada guna kan? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Bagi kita yang berbaju, kalau di Indonesia namanya warna ungu. Sama. Cuma saya tidak tahu kenapa di Indonesia warna ungu disebut warna janda. Saya tidak tahu kalau orang di Indonesia itu ungu itu warna janda. Ya, saya tak tahu apa sebabnya ya. Pink warna jatuh cinta. Ya. Apa kesyukuran kita yang berpakai baju ungu di sini? Sebab kalian punya pekerjaan. Ya, ada orang sudah selesai sarjana, tidak ada kerja. Alhamdulillah, Anda kerja. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Sudah cukup sampai situ? Tidak. Karena kau sudah dapat kerja, maka kau harus tolong tempatmu bekerja. Karena kalau kau malas bekerja, itu bagian daripada kufur, tidak bersyukur. Kalau kau bersyukur, selain mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, juga kau harus bekerja dengan baik. Bagaimana bekerja dengan baik? Mesti diinstal kau punya otak. Mesti diisi otaknya. Karena kalau tidak diisi otaknya, maka dia kerja tak bagus. Kalau kerja tak bagus, usaha pasti tutup. Kalau usaha tutup, klinik tutup, pasti kau jadi pengangguran. Maka kalau ini maju klinik, maka yang untung bukan cuma ownernya, tapi juga pekerjanya. Kalau pekerjanya bekerja dengan baik, maka usahanya lancar. Kalau usahanya lancar, maka ownernya untung. Karena ownernya untung, maka harus jaga pekerja. Inilah yang disebut ukhuwah, persaudaraan. Itulah makna hadis Nabi, umatku itu seperti badan ini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Kalau tangan kanan gatal, tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang garuk, tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Begitu mestinya di klinik. Ada owner, ada dokternya, ada petugasnya, ada cleaning service-nya. Tapi itu satu kesatuan. Tidak boleh owner mengatakan saya yang hebat. Mana ada owner tidak ada pegawainya? Orang gila itu. Saya bos, mana anak buahmu? Tak ada. Orang gila. Iya kan? Iya. Nah, kau juga pekerja, mesti bersyukur ada bosmu. Mana boleh kau jadi pekerja kalau tidak ada bosmu? Saya pekerja, mana kantormu? Tidak ada. Orang gila. Itulah yang disebut ukhuwah. Maka mesti kompak. Salah satu kekompakan di tempat ini, orang putih bilang outbound. Kita orang bilang silaturahmi. Kenapa penting silaturahmi? Karena dia mengikat. Kenapa disebut silaturahim? Karena kasih sayang seorang manusia tidak ada kalah kasih sayangnya ibu, maka disebut rahim. Tidak dibilang perut bapak. Kenapa? Bapak sayang sama anak, sayang, tapi dia kawin lagi. Kalau ibu, enggak, dia sayang anaknya. Kenapa dia bisa sayang? Karena dia keluar dari rahimnya. 9 bulan dia dalam perutnya, maka disebut silaturahim. Begitu dia keluar dari perutnya, digunting. Ada bagian tubuhnya yang dibawa keluar. Tuan-tuan pasti lebih tahu dari saya karena Anda pekerja kesehatan. Ada kan dibawa keluar. Orang Bugis bilang erung. Eruna. Digunting itu sinyalnya ibu dengan anak. Maka jangan heran seorang ibu, dia bisa tahu anaknya sakit yang di Kuala Lumpur, bapaknya tak. Dia gelisah malam, kata suaminya, kenapa bu? Kayaknya anakku sakit ini di KL. Kenapa dia boleh tahu? Karena ada jaringannya itu dari pusatnya dia makan dari ibunya. Inilah kasih sayang kalau ini kau bawa di perusahaan ini, di klinik ini, best ini punya klinik. Nah, kita kumpul seperti ini. Nah, supaya sehat ini otak,
Nggak cukup diinstal ini otak. Saya kasih kau pentingnya ini namanya otak. Saya kasih kau kenapa ini penting. Macam mana kau boleh bekerja kalau tidak ada otak di isinya? Kau mau tahu orang yang tidak ada isinya otaknya kalau ngomong begini, itu bele-bele sudah itu. Ya kan? Saya ini dokter, ahli mengajar mata kuliah public speaking. Itu ada mahasiswa kalau final test, ujian terakhir, dia mesti pidato depan saya. Dan ada pelajar saya nakal, dia bilang, Ustadz lebih baik saya disuruh berkelahi daripada suruh pidato. Saya bilang, bukan kau tidak tahu pidato deh, tidak ada kau bisa ngomong. Kenapa? Karena tidak ada yang kau bisa tahu. Nah, sekarang kau keluar dulu, 15 menit. Kau keluar dulu jalan-jalan, sudah jalan kau datang ke sini. Rekam semua apa yang kau lihat, sudah kau datang sini. Sudah, kau cerita sekarang apa yang kau lihat. Barulah dia bisa cerita. Oh, saya lihat ada orang dewa, dia menangis. Sepertinya dia pacaran, bertengkar sama begaduh sama ceweknya. Karena dia tengok. Kenapa dia baru ngomong? Karena dia sudah install otaknya. Mesti juga di sini diinstal kita punya otak. Kau mau bekerja dengan baik, mesti bagaimana pelayanan prima. Bagaimana melayani orang dengan baik. Melayani orang dengan baik itu, ini harus diisi. Bagaimana kau mau tahu kalau tidak diisinya otakmu? Pernah tahukah? Ada jual beli otak, lelang otak di Amerika. Dilelang otaknya. Otak Jepang, 1 juta ringgit. Otak Jerman, 2 juta ringgit. Otak Melayu, 10 juta ringgit. Wih, kenapa mahal? Dia bilang ini otak Melayu, original. Jarang dia guna. Ini Jepun sama Jerman, wah sudah aus dia. Sudah tire, tahu tire kan? Nah, itu kalau sudah gundul, berarti sudah banyak guna dia ini ya. Kalau tire dia masih original, itu masih baik dia punya karet. Ini otaknya ini gajar dia guna ini. Maka jangan heran kita orang Melayu kalah dengan orang putih. Kenapa? Otaknya selalu dipakai. Coba lihat kita orang Melayu, Pak. Orang Jepun bikin kereta, itu kan ada safety belt-nya. Untuk apa itu safety belt? Untuk apa? Keselamatan. Dan kalau pentingnya itu keselamatan, kalau kau tak guna itu safety beltmu, dia kasih kau peringatan. Tik, 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 supaya kau guna. Tapi kita orang Melayu, kita beli lagi itu yang satu khusus tusuk gini. Kau ketawa karena kau begitu semua kan? Makanya orang Jepun bingung. Dia bilang, ini dikasih keselamatan, dia memang tidak jaga otaknya. Dikasih helm lagi, dia tidak guna lagi helmnya. Dia tidak sayang memang otaknya. Padahal otak inilah paling penting dalam tubuh kita. Dalam otak ada yang disebut saraf. Prosesor kalau dia komputer. Kalau otakmu itu rusak, maka semua fungsi tubuhmu rusak. Itulah otak. Maka dia mesti diisi. Inilah diisi. Apakah otak cukup? Isi kecerdasan, matematika, fisika, kedokteran, kimia, semua cukup? Belum. Iman. Kalau otak saja, kau tidak boleh kalah itu AI. Ya kan orang putih bilang begitu. Kalau orang Indonesia AI. Artificial Intelligence. Kau tidak boleh kalah itu. Coba lihat itu di WhatsApp, ada itu namanya Meta. Kau tanya itu semua dia boleh tahu. Kau tulis siapa Dasat Latif. Keluar itu. Sampai biniku pun dia tahu. Itu hebatnya itu Meta. Kalau kau merasa warga dunia, kalau tidak ada namamu di Meta berarti belum kau dibaca oleh dunia. Itu salah satu bukti bahwa kita penduduk dunia. Kalau kau tulis namamu di Meta ada dijelaskan, berarti kau memang sudah warga dunia. Namanya warga net. Netizen namanya. Kalau tidak ada namamu, berarti kau belum dikenal. Ya, kau tanyalah apa semua di situ. Kau tidak boleh kalahkan mereka itu. Kau tidak boleh kalahkan itu namanya komputer. Kau tidak bisa kalahkan itu namanya kalkulator dalam berhitung. Tapi apa kelemahannya? Dia tidak punya jiwa. Dia tak ada rasa. Inilah kelebihannya manusia.
Rasa itu didapatkan dari hati. Bedanya kita dengan robot, mesin, kalkulator, komputer, laptop, mereka tidak punya hati. Itulah Nabi bilang, dalam dirimu terdapat segumpal darah, apabila segumpal darah itu sakit, sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi kalau segumpal darah itu sehat, sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, apa segumpal darah itu ya Rasul? Nabi menjawab, dialah qalbu. Hati. Dialah hati. Makanya, kau tengok, kau bawa kereta, dari Tawo pergi Keke. Yang menyetir apa? Pegang setir apa? Tangan. Gas rem apa? Kaki. Yang melihat itu jalan apa? Yang berpikir sepanjang jalan apa? Otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati, hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Iya toh? Berarti memang ini hati is the best. Iya toh? Ada pengumuman di klinik. Yang melihat salah type, salah ketik apa? Mata. Yang menulis apa? Tangan. Yang berpikir apa? Otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa kata announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada katakan permataan, permataan. Iya kan? You understand? Hah? You understand? Alhamdulillah, kullu bi khair. Ini alhamdulillah. Maka datang di sini jangan sekedar update status. Outbound guys. Ya, pegang seat golf. Tidak ada guna. Sia-sia waktumu, habis uang, habis masa, kau tidak ada masuk di sini. Itu disebut merugi. Maka Allah katakan, gunakan waktumu dengan baik. Wal asar. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian, kecuali mereka yang nasihat menasihati, mereka yang beriman. Beriman itu harus diisi hati.